Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Memasuki usia 60 tahun ke atas, kita harus jujur kalau tubuh kita memang mulai mengalami banyak perubahan yang nggak bisa dihindari. Kadang lutut mulai terasa kaku, atau bangun tidur badan rasanya nggak seenteng dulu. Tapi ingat, bukan berarti kita harus pasrah begitu saja dengan kondisi fisik yang menurun. Justru di saat-saat inilah waktu yang paling tepat bagi kita untuk benar-benar memperhatikan apa yang kita makan. Tujuannya cuma satu, supaya kita tetap bertenaga, tetap sehat, dan yang paling penting bisa menikmati setiap momen berharga bareng anak, cucu, dan orang-orang tercinta dengan nyaman. Sayangnya, masih banyak dari kita yang tanpa sadar mengonsumsi makanan yang sebenarnya malah mempercepat penurunan kesehatan. Kita pikir sudah sehat, padahal ada risiko tersembunyi yang bisa bikin tensi naik, gula darah kacau, sampai pencernaan yang sering bermasalah. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas 5 jenis makanan yang sebaiknya mulai dihindari atau dikurangi setelah usia 60 tahun. Yuk kita simak bareng-bareng supaya masa tua kita tetap prima dan penuh semangat. 1. Bahaya natrium yang ngumpet di balik kemasan. Seringkali saat kita masuk usia 60-an, kita sudah mulai ngerem patai garam dapur karena tahu resiko darah tinggi. Tapi ada satu jebakan yang sering kita lupakan. Garam itu nggak cuma berasal dari toples di dapur kita. Banyak sekali makanan kemasan yang kita beli sehari-hari ternyata mengandung natrium dalam jumlah yang sangat tinggi meskipun rasanya nggak terlalu asin di lidah. Natrium tersembunyi inilah yang sering jadi sumber masalah serius bagi lansia. Kalau natrium dalam tubuh berlebihan, tekanan darah bisa jadi sulit dikontrol. Ini bahaya sekali karena tensi tinggi adalah pintu masuk resiko stroke yang bisa datang tiba-tiba. Selain itu, ginjal kita yang fungsinya sudah mulai menurun juga bakal stres berat karena harus menyaring kelebihan natrium ini. Contohnya banyak, mulai dari sosis, bakso instan, sup kalengan, sampai makanan beku yang sering kita anggap praktis. Ada kisah nyata tentang seorang bapak usia 75 tahun yang rutin makan mie instan dan sosis karena dianggap mudah disiapkan. Padahal beliau sudah nggak pakai garam kalau masak di rumah, tapi tensinya tetap melonjak sampai kena stroke ringan. Dokter bilang penyebab utamanya adalah natrium dari makanan olahan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Jadi yuk mulai rajin baca label nutrisi di bungkus makanan. Pilih yang rendah natrium atau lebih baik lagi, masak bahan segar sendiri di rumah tanpa penyedap rasa berlebihan. Langkah kecil ini bisa melindungi ginjal dan jantung kita dalam jangka panjang. 2. Minuman manis dan soda, si manis yang menipu. Siapa sih yang gak suka minuman dingin dan manis saat cuaca lagi terik atau pas lagi kumpul keluarga? Rasanya memang menyegarkan banget. Tapi bagi kita yang sudah usia 60 ke atas, kebiasaan ini bisa berdampak jauh lebih serius dari yang kita bayangkan. Kandungan gula yang tinggi dalam soda atau minuman kemasan adalah musuh besar bagi kesehatan metabolisme kita. Gula yang melonjak drastis di dalam darah bisa memicu diabetes, dan di usia lanjut, diabetes itu lebih susah dikontrol karena organ tubuh sudah nggak seaktif dulu. Komplikasinya pun nyata, mulai dari mata yang makin kabur, masalah ginjal, sampai kerusakan syaraf. Tapi ada fakta lain yang jarang orang tahu. Gula berlebih itu mempercepat penuaan sel. Gula memicu peradangan kronis di dalam jaringan tubuh kita. Inilah alasan kenapa badan sering terasa pegal, sendi kaku seperti artritis, bahkan fungsi otak jadi cepat menurun. Memang berat rasanya melepaskan kebiasaan minum manis yang sudah jadi rutinitas, tapi mengganti soda dengan pilihan sehat itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Coba deh beralih ke infused water, air putih yang dikasih potongan lemon atau stroberi. Rasanya segar, alami, dan kaya antioksidan. Atau bisa juga teh jahe hangat tanpa gula yang bagus buat menghangatkan badan. Dengan begini, tubuh jadi lebih ringan dan semangat hidup pun makin tinggi.
3. Daging merah dan olahan yang berlebihan. Protein itu penting banget buat jaga otot supaya nggak menyusut, apalagi di usia emas. Tapi kalau sumber proteinnya kebanyakan dari daging merah, sosis, atau dendeng, ini malah bisa jadi bumerang. Tubuh lansia itu lebih gampang mengalami peradangan, dan lemak jenuh dalam daging merah justru mempercepat proses itu. Efeknya bukan cuma bikin kolesterol naik, tapi juga mengganggu pencernaan. Sering merasa perut kembung, susah BAB atau asam lambung naik setelah makan daging? Itu tandanya tubuh sudah mulai kesulitan memprosesnya. Penyakit jantung juga mengintai kalau kolesterol jahat dibiarkan numpuk. Kita nggak perlu berhenti makan protein, tapi mari kita ganti sumbernya ke yang lebih ramah buat tubuh. Pilih protein nabati seperti tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Kalau ingin daging, pilihlah ikan seperti salmon, kembung, atau sarden yang kaya omega 3. Ikan jauh lebih mudah dicerna dan justru membantu menjaga kesehatan jantung. Dengan pilihan protein yang tepat, otot tetap kuat, pencernaan lancar, dan hati pun tenang karena resiko penyakit jantung berkurang drastis. 4. Gorengan dan bahaya minyak yang dipakai berulang kali. Makanan cepat saji dan gorengan memang praktis dan gurihnya bikin nagih. Tapi di balik itu, ada bahaya lemak trans dari minyak yang dipanaskan berulang kali. Lemak trans ini susah banget dipecah oleh tubuh kita. Akibatnya, liver atau hati harus kerja rodi buat memproses zat-zat sampah ini. Hati yang sudah menurun fungsinya jadi rentan rusak. Selain itu, minyak jelantah bisa bikin pembuluh darah tersumbat karena lemaknya nempel di dinding arteri. Ini yang memicu serangan jantung atau stroke. Bahkan minyak yang dipanaskan terus-menerus bisa menghasilkan senyawa beracun yang merusak sel tubuh secara perlahan. Inilah yang bikin kita sering merasa cepat capek dan lemas. Solusinya, kurangi makan di luar yang gorengannya pakai minyak hitam. Lebih baik olah makanan di rumah. Kalau mau menggoreng, pakai minyak yang sehat seperti minyak kelapa dan jangan dipakai berkali-kali. Cara sederhana ini efektif banget buat jaga kualitas hidup supaya kita tetap bugar menjalani hari tua. 5. Zat pengawet dan pewarna buatan. Terakhir, kita harus waspada sama zat aditif seperti pengawet dan pewarna buatan. Di usia 60-an, kemampuan tubuh menyaring zat asing itu udah nggak maksimal. Zat-zat kimia ini sulit dicerna dan bisa bikin sistem pencernaan jadi sensitif, memicu diare atau kembung yang nggak kunjung sembuh. Dampak jangka panjangnya lebih serem lagi. Sistem imun kita bisa melemah. Kalau imun lemah, kita jadi gampang jatuh sakit atau kena infeksi. Banyak lansia yang nggak sadar kalau rasa lelah yang mereka rasakan sebenarnya karena tubuhnya keberatan memproses zat kimia dari camilan atau minuman kemasan. Yuk mulai biasakan pilih makanan yang alami. Kalau belanja, lihat komposisinya. Kalau banyak nama-nama kimia yang aneh, mending ditaruh lagi saja. Pilih makanan segar karena tubuh kita jauh lebih mudah menyerap nutrisi dari sana. Investasi terbaik di masa tua bukan cuma harta, tapi apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sendiri. Menjaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas itu sebenarnya nggak sulit kok, asal kita punya kemauan dan kesadaran. Menghindari 5 makanan tadi adalah langkah awal yang luar biasa. Ingat, nggak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat. Berapapun usia kita sekarang, setiap langkah kecil dalam memilih makanan adalah bentuk rasa syukur kita atas hidup yang indah ini. Menua bukan berarti kita jadi lemah, tapi jadi kesempatan untuk hidup lebih bijak. Semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Yuk jaga diri baik-baik, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk masa tua yang bahagia dan penuh semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.